Apa-ngapain pulang Akhirnya aja. take down ya. Iya, Di sayang. tadi di hashtag 15 kalau nggak salah. Wah, sayang banget sih Altrigo, emang dari kemarin banyak early fight banget terjadi. Tapi harusnya Lazar kali ini sih mereka aman ya, karena Pikminya udah cabut. Ini gerakan yang bijak juga. Ya. 1200 meter berarti cukup jauh dari kanan peta menuju ke arah sekitaran tengah atau kiri, mungkin dari Miramar kali ini nanti kita akan saksikan. Tapi gue setuju pembahasan lu tadi sih. Sekarang semua player kan atau semua tim kayak berpendapat tengah lebih cepat lebih baik. Pikmi juga pinter banget kemarin. Iya, ini mantan juga nih. Mantan DG juga nih. Iya, ini juga mantan manajer di situ. Iya. BTR. Tukeran. Betul. Tukeran. Kayak Pikmi tukeran. sama Alter Ego lah. Ya. Ini tukerannya begitu juga sepertinya ya. Aduh, hidup memang seperti itu, Remote. Tapi seru lah. Gue suka ngelihat scene PUBG Mobile yang sekarang. Lebih bisa dinikmati, lebih menghibur gue rasa ya. Untuk penonton yang di rumah juga peperangannya banyak banget. Luar biasa. Walaupun memang kita nggak bisa ngomongin stage 1 bakal ada perang, stage 2 nggak bakal ada perang. Tapi di stage 3 itu tim-tim yang ada tuh udah mulai nyari poin eliminasi tuh. Betul-betul posibilitas di zone 3 atau stage 3 tuh Yeah. kayak udah pasti perang. Karena kembali ke pembahasan awal kita gak sih, sekarang eliminasi kan penting banget. Bahkan untuk ngejar chicken dengan 10 aja kayak eliminasi tuh lu mungkin banget kalau ngejar terus gitu. Walaupun lagi-lagi late game posibilitas sudah dapat eliminasi pasti ada. Jadi kayak tetap late game menjadi prioritas, tapi sekarang lebih menghiburnya karena sistem poin yang baru, orang-orang adaptasi gitu gak sih sekarang tuh. Apa nih? Kita bersama remote. Woi, gue gak kenapa-kenapa. Bro, woi. Tapi memang respect banget sih kalau Kesana. gila. Game pertama you carry so well, Remote. Keren banget anjir. Ya, gimana bang? Namanya juga caster fastur bang. Gak gitu dong. Biasa sendiri kita mah. Gak gitu dong. Semua gak sih? Kita semua starting from... Ya gak semua sih. Ada aja yang mungkin yang langsung wah gitu kan. Iya, ini kita sembari lihat-lihat dikit ya. Ya karena memang Ini lagi ada agak nih. cukup pasif. Mana tuh? Ini komentar. Jadikan elimination point. Dan dari BSG akan lihat di arah luar. Trade dilakukan. Herling bisa berhasil. Tapi tidak bisa untuk mendapatkan yang kedua. Itu hanya pertukaran saja. Dan menurut gue cukup bijak sekali Aldoge. Betul sekali. Sebuah movement yang cukup baik memang. Tapi kembali lagi kuantitas akan semakin kecil. Dan tentunya tidak akan ada banyak tempat lagi untuk ditempati player-player yang nantinya mau coba untuk masuk dalam circle. Iya, well tapi ini posisinya bagus loh dari tim Morp. Cuma kita tunggu dulu. Ini kita berpindah ke arah tim Bigtron. Yes. Yang sudah kehilangan seorang Liquid dan hanya misalkan 3 pemain saja. Mereka mengarahkan moncong senjatanya ke arah tim RRQ. Dan sepertinya tadi satu orang sudah berhasil untuk didapatkan. Cuma nggak ada peperangan lanjutan karena mereka juga harus memantau adanya tim Voin di area La Cobre. Tembakannya memang masuk tapi masih belum bisa untuk melakukan knockdown terhadap seorang lapar. Ini Voin, wah ngawur sih. Di arah lain juga tadi ada peperangan yang terjadi dari tim Alter Ego. Rupanya menjadi incaran banyak tim. Ya, mereka masuk menuju ke arah bagian high ground terlihat oleh Voin dan terus ditembaki. Tadi kita lihat di bagian minimap sedikit, akhirnya GPX yang coba untuk masuk ke arah pertahanan Morp. Karena Morp tadi cabut terlebih dahulu masuk dalam zona. Walaupun begitu mereka agak pincang, namun kali ini Morp sudah mulai diporak-porandakan oleh pemain dari GPX. And like I said, Morp rata semuanya. Zai pulang ke lobby, tapi GPX nggak bisa bersenang diri. Aura pelan-pelan juga dari bagian atas sudah mulai mengintai. Zona 5 atau stage kelima ini udah kecil banget dan lihat tidak banyak bagian compound. Open field terlalu banyak kali ini. Jadi akan ada bloodbath yang terjadi di mungkin kurang dari 30 detik lagi, Remote. Iya, kalau dari posisi RRQ enak loh. Betul, betul banget. Kalau nggak ambil suara, nanti aja belakangan perangnya enak sebenarnya. Cuma ya elimination juga pasti ada dalam pikiran mereka. Dan kita berpindah dulu ke arah tim Pikmi yang ada di satu bangunan yang sama. Mereka akan disambangi oleh tim Aura nih kayaknya Eldoge. Dan pergerakan juga masih belum terlihat, zona masih belum berjalan. Dan Zuxi bersama dengan Redface tepat ada di belakang tim Aura. Mereka akan coba digusur dari tim Aura. Tembakannya sudah keluar tapi Redface kembali. Lini belakang mereka benar-benar tertabrak, dihantam oleh Persija EVOS. Bahkan Pikmi tidak mau ketinggalan, dia mau mengambil kesempatan ini. Dan lihat Persija EVOS juga pun satu persatu tumbang. Tapi Misery masih bisa melakukan sebuah backup, masih bisa melakukan sebuah trade yang cukup baik. Tapi dua player tersisa, Pikmi masih punya 3 dan Aura masih ada 1 di dalam zona. Iya, Aura langsung ngamanin zona. Redface mungkin udah nggak bisa ditolak lagi. Misery mencoba untuk masuk ke dalam zona. Berarti dari tim Persija EVOS hanya menyisakan Misery dan juga seorang Zuxi. Tapi lu lihat tadi 2 orang cukup.
Redface sama Zuxi yang maju. Coba tunggu dulu, ini dari tim Boom ada di jarak yang cukup dekat. Mereka mungkin akan membalas dendam di match yang pertama, di mana rupanya dua tim yang dipantau oleh tim Boom. Void Alpha tadi yang menjadi target utama. Frag grenade akan dimasak matang-matang, tapi tembakannya membuat tim Boom tidak berani masuk ke dalam sebuah bangunan yang di dalamnya ada banyak pemain-pemain dari tim Bigetron. Satu orang sudah tersandra dan tim Boom masih coba untuk melakukan penyelamatan terhadap satu rekannya. Onbit terhalang oleh smoke yang dibangun oleh tim Bigetron. Dan tim Boom gua rasa cukup enak banget dijadikan elimination dengan posisi yang kayak gini, Eldoge. Ini Yuhai luar biasa banget sih. Pertama through the smoke, kemudian Bigetron Red Villain secara tim, secara utuh. Ryzen tidak menembak dari tadi dengan MG3. Barulah ketika masuk ke dalam kompon, MG3-nya digunakan. Tapi kali ini Boom ternyata tarik ulurnya cukup baik. Bahkan Nate kali ini masih punya banyak. Mereka bisa lemparkan ke bagian dalam. Sudah merapat. Ryzen, sang baginda, sang super manggis masih punya MG3. Swavel knockdown atau Swavel memberikan knockdown. Dan bahkan Boom kali ini hanya menyisakan Ponbit Racing di bagian luar. Nate akan di-cook, tidak matang, hanya memberikan sebuah suppressing ke bagian dalam untuk mencegah healing yang dilakukan oleh player dari Bigetron Red Villain. Tapi Swavel tetap mempunyai angle yang masih sempurna untuk melakukan healing. Ponbit revive sementara yang dilakukan, tapi di waktu yang bersamaan Pikmi ternyata bisa masuk zona dengan cukup baik karena tidak ada halangan. Ponbit akan di-push dua orang ke bagian depan. Ponbit auge digunakan close quarter combat, tapi tektokan Bigetron Red Villains meratakan sang juara season sebelumnya. Boom Esport pulang ke lobby. 2-0. Oh, 2-0. 2-0. So far, yeah. Gua hitungin 2-0. Dan sekarang mereka terhimpit. Mereka akan mungkin sedikit kesulitan untuk masuk ke dalam zona. Tersisa 2 pemain dari tim Bigetron dan tim Pikmi. Tim Pikmi masih sehat walafiat. Tahu di arah high ground ada tim Persija EVOS, tapi dari tim ARF sepertinya melihat santapan yang cukup lezat dari tim GPX. 2 pemain sudah berhasil untuk di knockdown. Hazel akan melakukan flank, bermain smoke kriminal, tembakannya masuk semua dari seorang Yoru, tapi Yoru sebagai orang terakhir bisa untuk dieliminasi dan pulang sudah. Dari tim Anarkyo akan memanfaatkan hal tersebut. Tim ARF akan menjadi pantauan, tembakan sudah dilesatkan, 1 pemain berhasil untuk di knockdown. Dan dari Hazel menjadi target berikutnya. Nerpeko tembakannya lengket banget, tapi pada akhirnya berhasil untuk di knockdown. Berlindung di balik sebuah smoke. Tim RRQ masih ada 3 pemain. Kuantitasnya kalah ARF. Gua rasa akan menyerah sebentar lagi. Tembakannya masuk semua dan Best G memulangkan tim ARF ke arah lobby. Welcome back the King RRQ. Kali ini kembali mengganas. Ini permainan third party yang ciamik dari mereka, tapi 2 orang yang sempat disebutkan oleh Remote, Misery and the captain himself Zuxi, masih memberikan tekanan 2 orang loh dari tadi, tapi tetap memberikan tekanan yang begitu besarnya. Pikmi sebagai prediction dari Remote kali ini udah masuk ke top 3. Mereka masih punya 3 player, tapi lihat bagaimana Zuxi menahan pergerakan mereka agar tidak mudah masuk ke dalam zona. M4 kali 3 menjadi kombinasi yang tentu sebagaimana Pikmi bisa dapatkan, karena memang sedari awal Pikmi yang menguasai titik tersebut. Haha, gigi, ketawa mungkin, tapi penembakan ke arah bagian depan on point. Mort kali ini sebagai IGL di beberapa kesempatan sebelumnya masih bisa untuk bertahan, atau mungkin Voldemort sekarang yang memberikan sebuah komando karena bagian depan, tapi Nate dilempar ke BSG, belum memberikan knockdown half HP, tapi memberikan sebuah suppressing tekanan yang cukup kuat. Misery ini bisa menjadi duri dalam daging. Siapapun yang nanti melakukan fight bisa terbackstep dengan sempurna kalau Misery punya momentum, punya waktu yang tepat untuk melakukan tembakan Remote. Aduh, ini molinya bagus sih buat ngedelay pergerakan sebenarnya, tapi RRQ masih perlahan naik ke area high ground. Billboard melemparkan sebuah granat, nggak kena sama sekali, targetnya masih belum terkena, tapi tim Pikmi tadi terkena splash damage dari granat yang dilemparkan. Hahaha, lagi-lagi mengancam keadaan dari tim RRQ, masih belum. Tunggu dulu, nggak ada follow up sama sekali ke arah tim RRQ. Mereka masih akan menunggu zona yang datang. Tim RRQ sudah perlahan mendekat memang, tapi posisi dari tim Pikmi, mereka bisa berlindung di balik sebuah broken wall. Dan Misery, Misery nggak ada yang lihat sama sekali nih. Wah, sumpah sih ini kalau misalnya crosshair-nya kena antara tim Pikmi atau RRQ bakal tumbang gua rasa. Tapi close combat sudah dilakukan, berhasil untuk mendapatkan 1 orang pemain. Dari PSG berhasil untuk di knockdown, akan menyusul yang kedua. Balasannya tidak ada, 2 pemain down. Hanya misalkan Mort saja, agak sedikit miss the shot dari Mort. Akan diporak-porandakan, dan yes, itu dia, Misery pun tumbang dan WWCD didapatkan oleh tim Pikmi. Tarik ulur